Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dari kelas Ekonomi Syariah semester 1. Saya di sini akan membuat video tugas UAS dari matkul Filsafat Ekonomi Islam. Saya di sini memilih tokoh Al-Ghazali dan Adam Smith. Pendahuluan. Latar belakang hidup Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, teolog, dan mistikus Islam terkemuka. Ia lahir pada tahun 1058 di Tus, Persia atau yang sekarang disebut Iran, dan meninggal pada tahun 1101 di Damaskus. Al-Ghazali hidup di era dinasti Seljuk, di mana ia menjabat sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebelum mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan dunia akademik untuk menjalani hidup sufi. Yang kedua itu adalah latar belakang hidup. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonom Skotlandia, sering disebut sebagai bapak ekonomi atau bapak kapitalisme. Ia lahir pada 5 Juni 1723 di Kilkenny, Skotlandia. Dia meninggal pada 17 Juli 1790 di Edinburgh. Smith belajar di Universitas Glasgow dan Oxford, kemudian menjadi profesor logika dan filsafat moral di Glasgow. Ia juga pernah menjadi tutor pribadi dan terlibat dalam lingkaran intelektual Skotlandia termasuk David Hume. Alasan saya memilih kedua tokoh ini. Yang pertama itu Al-Ghazali. Saya memilih Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh intelektual Islam paling berpengaruh sepanjang sejarah karena kemampuannya memadukan ilmu agama, filsafat, dan tasawuf secara seimbang. Pemikiran tidak hanya berorientasi pada aspek rasional tetapi juga menekankan penyucian jiwa dan pembentukan akhlak, sehingga ajarannya relevan untuk kehidupan spiritual dan sosial. Yang kedua itu Adam Smith. Kenapa saya memilih Adam Smith? Karena Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi berkat karyanya yang The Water of Nation yang memperkenalkan konsep pasar bebas dan invisible hand. Ini membuatnya relevan bagi siapa saja yang tertarik pada dasar-dasar kapitalis, terutama di era globalisasi di mana perdebatan tentang liberalisme ekonomi masih hangat. 2. Ringkasan pemikiran masing-masing tokoh yang mencakup konsep manusia dan ekonomi, tujuan aktivitas ekonomi, etika dan keadilan, peran negara dan pasar, dan konsep kesejahteraan. Yang pertama itu adalah Al-Ghazali. Konsep manusia dan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, melihat manusia sebagai makhluk dualitas memiliki dimensi jasmani atau nafsu duniawi dan rohani, jiwa yang mencari kebenaran ilahi. Ekonomi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung perjalanan spiritual. Tujuan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup, keseimbangan sosial, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa akses. Al-Ghazali menekankan bahwa kerja dan perdagangan adalah ibadah jika dilakukan dengan niat baik, seperti menghasilkan rezeki halal untuk keluarga dan masyarakat. Etika dan keadilan. Etika ekonomi Al-Ghazali berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seluruh kejujuran, keadilan, dan solidaritas.
Ia menuntut pedagang jujur dalam transaksi, menghindar penipuan, dan membayar zakat seperti bentuk keadilan sosial. Keadilan adalah inti di mana kekayaan harus didistribusikan secara adil untuk mencegah kesenjangan. Peran negara dan pasar. Negara memiliki peran aktif dalam mengatur pasar untuk memastikan keadilan dan melindungi masyarakat. Al-Ghazali menganjurkan investasi negara melalui pengawasan harga, mencegah monopoli, dan menegakkan hukum Islam seperti larangan riba. Pasar bebas diperbolehkan, tetapi dengan batasan moral. Pedagang harus bebas berusaha asalkan tidak merugikan orang lain. Konsep kesejahteraan atau sadah bagi Al-Ghazali bukanlah kekayaan materi semata, melainkan harmoni antara duniawi dan akhirat. Ia membedakan antara kekayaan duniawi yang sementara dan bisa menyesatkan, dan kekayaan spiritual yang abadi. Kesejahteraan sejati dicapai melalui kepuasan jiwa, keadilan sosial, dan pengaruhi kebutuhan dasar pada keserakahan. Menurut Adam Smith, konsep manusia dan ekonomi. Smith melihat manusia sebagai makhluk rasional dan egois yang didorong oleh kepentingan dari self-interest, tetapi juga memiliki empati atau simpati dan moralitas. Ekonomi adalah ekspresi alami dari sifat manusia ini, di mana individu mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kekayaan nasional atau wealth of nation melalui produksi, perdagangan, dan inovasi. Smith menekankan pembagian kerja dan efisiensi, di mana spesialis meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Etika dan keadilan. Etika ekonomi Smith berbasis pada moralitas alami manusia seperti dalam The Day of Moral Sentiments, di mana empati dan keadilan muncul dari interaksi sosial. Ia mendorong kejujuran dalam bisnis, tetapi percaya pasar kompetitif secara alami menghukum penipuan. Peran negara dan pasar. Peran harus bebas dari interaksi negara yang berlebihan, karena mekanisme harga dan persaingan secara alami mengatur ekonomi. Smith mengkritik mekanisme dan proteksionisme, menganjurkan perdagangan bebas. Peran negara berbasis pada tugas-tugas dasar seperti pertahanan, menegakkan hukum, dan interaksi publik untuk mendukung pasar tanpa mengganggu. Konsep kesejahteraan atau welfare adalah kemakmuran nasional yang diukur dari produksi dan konsumsi, dan fokus pada peningkatan standar hidup melalui pertumbuhan ekonomi. Smith membedakan antara kekayaan materi yang meningkatkan melalui pasar dan kesejahteraan sosial yang datang dari kebebasan dan keadilan. Yang ketiga itu ada analisis perbandingan. Peran negara. Menurut Al-Ghazali, negara memiliki peran sentral dalam mengatur ekonomi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Negara bertanggung jawab menjaga kesejahteraan rakyat serta menjalankan keadilan sosial. Menurut Adam Smith, negara memiliki peran yang lebih terbatas, dikenal dengan konsep laissez-faire, yaitu investasi negara seminimal mungkin dalam perekonomian. Fungsi utama negara adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan infrastruktur pasar. Distribusi kekayaan. Menurut Al-Ghazali, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata, sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam. Kekayaan yang berlimpah harus disalurkan melalui zakat, sedekah, dan sistem retribusi lainnya sesuai hukum Islam. Adam Smith. Menurut Adam Smith, lebih fokus pada peningkatan kekayaan nasional secara keseluruhan daripada penegakan distribusi kekayaan merata. Distribusi kekayaan terjadi secara alami melalui mekanisme pasar bebas.
Pandangan tentang keadilan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, pandangan ekonomi adalah aspek fundamental yang harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran agama. Menurut Adam Smith, keadilan ekonomi harus lebih dipandang sebagai hasil dari area kompetisi pasar yang bebas dan adil. 4. Analisis referensi terhadap isu ekonomi kontemporer. Al-Ghazali dan Smith terhadap isu ekonomi kontemporer khususnya terkait keadilan sosial dan peranan pemerintah. Menurut Al-Ghazali, memandang keadilan sosial sebagai unsur fundamental dalam ekonomi. Pemerintah atau negara berkewajiban menjalankan program distribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, subsidi, dan bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Tetapi menurut Adam Smith, keadilan sosial dianggap sebagai hasil dari mekanisme pasar bebas yang berjalan efisiensi. Kritik terhadap intervensi pemerintah yang berlebihan karena dianggap mengganggu mekanisme pasar. Pendekatan mana yang lebih relevan? Pendekatan yang lebih relevan yaitu adalah pendekatan Al-Ghazali. Kenapa lebih relevan dalam konteks masalah ketimpangan sosial dan kebutuhan program pemerintah untuk keadilan sosial? Di dunia nyata sekarang banyak negara menghadapi masalah kesenjangan tinggi, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi. Kekayaan yang tidak dapat diatasi hanya dengan mekanisme pasar bebas. Pendekatan Adam Smith relevansi dalam konteks efisiensi ekonomi dan pasar bebas. Di era globalisasi dan pasar terbuka, peran mekanisme pasar sangat penting untuk menciptakan kemajuan ekonomi. Terus, bagaimana perspektif Islam memberi solusi? Perspektif Islam atau menurut Al-Ghazali menawarkan solusi yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial melalui peran pemerintah yang aktif dan etis. Negara bertanggung jawab menekankan program-program berbasis syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan subsidi teranah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan mengontrol dan masyarakat dan perlunya kontrol moral dalam ekonomi agar aktivitas bisnis tidak mengorbankan kesejahteraan umat. 5. Sintesis kritis dan analisis. Al-Ghazali dan Adam Smith terhadap 5. Sintesis kritis dan analisis. Pemikiran Adam Smith menekankan efisiensi pasar sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi dan peran negara yang minimal. Sebaliknya, Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial melalui peran aktif negara yang memadukan nilai moral dan retribusi kekayaan. Sintesisnya, kebijakan ekonomi yang ideal harus mampu menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial, menjamin kelancaran pasar sekaligus mencegah ketimpangan dan keadilan. Kesimpulannya yaitu adalah pelajaran filsafat ekonomi bagi kebijakan publik dan pengembangan syariah masa kini. Kebijakan publik harus menggunakan mekanisme pasar dan intervensi negara berbasis keadilan sosial, misalnya melalui program pajak progresif, subsidi, jaring pengamanan sosial, dan lain-lain. Di perbankan syariah hendaknya menerapkan prinsip ekonomi Islam yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan nilai moral dan sosial, misalnya keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan larangan riba, serta tanggung jawab sosial. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.